Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lah. Kali ini aku akan berbagi info seputar seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2022 nanti. Nah, apakah kuotanya nanti itu bertambah atau tidak? Jadi silahkan, setiap ada peluang atau kesempatan, jangan sia-siakan peluang emas yang ada. Mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cekidot. Jadi untuk informasi seputar seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2022 nanti bisa teman-teman peroleh atau dapatkan dari sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat SLT atau sederajat. Jadi bagi teman-teman yang masih SMA kelas 3 nanti biasanya ada sosialisasi dari Polres atau Panda dari teman-teman masing-masing. Kemudian informasinya juga bisa teman-teman peroleh lewat dari brosur, poster atau baliho, baik itu secara offline maupun secara online. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan info seputar seleksi penerimaan calon anggota Polri itu lewat Panbanrim Polres atau Panda dari teman-teman masing-masing. Atau info lebih jelas dan lengkapnya nanti bisa kunjungi situs atau web resminya yaitu di www.penerimaan.polri.go.id. Kemudian adapun tahapan tes secara umum yang nantinya akan teman-teman lewati yaitu meliputi yang pertama itu nanti akan ada pengecekan berkas atau rikmin awal atau pemeriksaan kelengkapan administrasi tahap awal. Jadi silahkan mulai dari sekarang cek berkas teman-teman, apakah ada berkas yang kurang atau ada yang salah, silahkan diperbaiki mumpung dari sekarang. Kemudian pengecekan kesehatan tahap 1 atau rikes tahap 1. Nah, silahkan alangkah lebih baiknya nanti sebelum teman-teman ikut tes, periksa atau check up kesehatan dari teman-teman, apakah sudah aman atau tidak. Kemudian silahkan belajar psikotes tahap 1 atau rikpsi tahap 1. Kemudian belajar juga akademik atau TKK. Untuk TKK itu khusus jalur Bakomsus. Kemudian latihan kesemaptaan jasmani. Jadi silahkan prepare atau latih fisik dari teman-teman agar nanti ketika dites lari itu hasilnya bisa maksimal. Kemudian dites renang, dites pull up, sit up dan lain sebagainya. Jadi untuk info lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa kunjungi di www.penerimaan.polri.go.id. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui juga, yang masuk ke dalam sistem ranking atau peringkat atau yang mempengaruhi nilai, yaitu yang pertama itu ada nilai psikotes. Jadi untuk nilai psikotes ini nanti akan masuk ke dalam sistem ranking atau peringkat. Kemudian nilai dari tes akademik atau TKK-nya. Dan yang terakhir nilai dari tes kesemaptaan jasmani. Silahkan prepare dan belajar mumpung dari sekarang. Tidak ada alasan nanti untuk teman-teman tidak belajar atau kurangnya persiapan. Mumpung dari sekarang silahkan prepare untuk ketiga aspek penting yang masuk dalam sistem ranking ini. Jadi tidak ada alasan nanti kurangnya persiapan, tidak ada alasan tidak mau belajar, karena sekarang sudah banyak bimbel, kita bisa belajar sendiri baik itu secara online ataupun lewat buku, bertanya dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk kuota penerimaan calon anggota Polri di tahun 2022 nanti. Jadi untuk kuota penerimaan calon anggota Polri di tahun 2022 mendatang itu direncanakan akan mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu mencapai rentan angka berkisar 21.000 sampai 25.000 calon anggota Polri di seluruh Indonesia. Angka ini itu mengalami kenaikan sekitar 2-3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021 ini, yang hanya mencapai rentan angka itu berkisar 10-11.000 calon anggota Polri. Untuk alokasi anggaran Polri dalam RAPBN 2022 itu naik sekitar kurang lebih 14,6%. Nanti teman-teman bisa cek di info Kementerian Keuangan atau Kemenku. Ini merupakan grafik rencana anggaran belanja untuk kepolisian di tahun 2022 nanti. Di sini itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi silahkan teman prepare semuanya dengan sebaik mungkin, jangan sampai disia-siakan peluang atau kesempatan emas ini. Kemudian apa saja syarat pendaftarannya? Jadi untuk syarat pendaftaran secara umum itu
adalah sebagai berikut. Yang pertama, pria atau wanita, bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI dan tidak terikat ikatan dinas. Kemudian untuk lulusan SMA atau SMK atau MA atau sederajat, itu bagi lulusan sebelum tahun itu melampirkan nilai akhir itu gabungan dari nilai rata-rata UN ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2, minimal itu dapat 60. Kemudian bagi teman-teman yang lulusan tahun 2019 itu melampirkan nilai akhir sekolah itu gabungan nilai rata-rata raport ditambah nilai rata-rata USBN dibagi 2, minimal 70. Kemudian bagi teman-teman yang lulusan tahun 2020 dan 2021 itu menggunakan nilai rata-rata raport dengan akumulasi minimal itu 65. Kemudian bagi teman-teman yang masih duduk di kelas 3 di tahun 2022 nanti itu melampirkan nilai rata-rata raport semester 1 itu minimal rata-ratanya itu 70, dan setelah lulus nanti melampirkan ijazah akhir sesuai dengan poin B atau disesuaikan. Kemudian peserta rekrutmen ini itu tidak boleh berasal dari pendidikan paket A, B maupun paket C. Jadi untuk kategori lainnya nanti diperbolehkan. Untuk info lebih jelasnya nanti bisa teman cek di www.penerimaan.polri.go.id. Kemudian untuk tinggi badan minimal, jadi untuk tinggi badan minimal itu dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk teman-teman yang ikut jalur SIPSS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, itu untuk tinggi pria itu minimal adalah 108 cm dan wanita itu minimal 155 cm. Kemudian untuk jalur Akpol, untuk pria itu minimal 165 cm dan wanita itu minimal 163 cm. Kemudian untuk jalur Bintara Umum, untuk pria itu minimal 165 cm, wanita minimal 160 cm. Dan khusus etnis Melanesia yaitu Polda Papua dan Papua Barat, jadi untuk prianya itu minimal 163 cm dan wanita minimal 158 cm. Kemudian untuk Bintara jalur Bakomsus atau jalur khusus, untuk pria itu tingginya minimal 163 cm dan 160 cm khusus ras Melanesia. Kemudian untuk teman yang nanti ikut di jalur Tamtama Polri, untuk pria tinggi minimal 165 cm dan 163 cm khusus ras Melanesia. Dan untuk info lebih lengkapnya nanti bisa teman cek di www.penerimaan.polri.go.id. Kemudian untuk teman-teman yang lulusan D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi dari BAN PT, kemudian lulusan D4 atau S1 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi dari BAN PT. Kemudian untuk umur pada saat pembentukan pendidikan untuk jalur Bintara Polri itu untuk lulusan SMA itu umur minimal 17 tahun 6 bulan. Kalau yang kemarin itu ada yang sampai 17 tahun 7 bulan. Intinya nanti untuk masalah persyaratan nanti biasanya akan disesuaikan atau ada perubahan-perubahan. Kemudian untuk jalur Akpol atau Bintara, umur maksimalnya itu sampai 21 tahun pas pada saat pembukaan pendidikan. Jadi kalau udah lebih tuh tidak bisa masuk ke jalur ini. Kemudian untuk jalur Tamtama Polri itu umur maksimal itu 22 tahun pas pada saat pembukaan pendidikan. Kemudian untuk lulusan D3 umur minimal itu 17 tahun 6 atau 7 bulan. Jadi maksimalnya itu sampai 22 tahun pas. Kemudian untuk teman-teman yang ikut di jalur D4 atau S1 umur minimal itu 17 tahun 6 bulan atau 7 bulan dan umur maksimalnya adalah 24 tahun pas pada saat pembukaan pendidikan. Kemudian untuk lulusan D4, S1 ataupun S2 yang ikut dalam kategori jalur SIPSS, umur minimalnya itu 18 tahun dan umur maksimalnya itu berkisar antara 26 sampai 38 tahun. Nanti disesuaikan dengan profesi teman-teman masing-masing. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa dicek di www.penerimaan.polri.go.id. Kemudian belum pernah menikah secara hukum positif, adat, agama, tidak mempunyai anak kandung atau biologis, dan sanggup tidak menikah selama dalam masa pendidikan pembentukan Bintara Polri. Bagi casis wanita
belum pernah hamil atau melahirkan dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kades, dan secara medis dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Kemudian tidak bertato atau bekas tato, dan tidak ditindik atau bekas tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Kemudian bagi teman-teman yang sudah bekerja secara tetap atau sebagai pegawai atau karyawan, nanti bisa minta persetujuan atau rekom dari kepala instansi yang bersangkutan. Jadi nanti bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila sudah diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri atau di jalur yang lainnya. Kemudian untuk pendaftaran calon peserta itu dilaksanakan di Panda atau Polda sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP atau kartu keluarga atau KK dari teman-teman masing-masing, atau disesuaikan dengan domisili dari teman-teman masing-masing. Bagi teman-teman yang bukan berdomisili asli di wilayah dari teman-teman, silahkan nanti bisa ikut juga di domisili luar, itu maksimal 2-3 tahun teman-teman itu berdomisili di daerah atau wilayah tersebut. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian. Nanti info lebih jelasnya bisa teman-teman cek juga di www.penerimaan.polri.go.id. Tapi ingat, mau kuotanya bertambah atau tidak, apabila doa, usaha, dan prepare atau persiapan dari teman-teman itu kurang, ya sama aja. Jadi teman-teman nanti bisa TMS atau tidak memenuhi syarat, atau lulus tidak terpilih atau LTT. Untuk info yang sudah aku share tadi, itu infonya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan dari Mabes Polri. Dan untuk info lebih lengkap atau jelasnya, nanti teman-teman bisa cek di web penerimaan Polri, yaitu www.penerimaan.polri.go.id. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar info kuota di seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2022 nanti. Semoga apa yang aku infokan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.